Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali. Saya ini hari Rabu malam ini salah satu hari yang saya tunggu-tunggu. Karena Rabu malam bisa bertemu, bisa silaturahmi dengan orang-orang yang lagi semangat untuk balik ke Quran, lagi semangat menghafal Quran. Bagaimana janji Allah, Rasulullah menyampaikan orang-orang yang menghafal Quran itu nanti jadi keluarganya Allah di surga. Nah, semoga sebelum berjumpa reuni di surga, di depan saya ini adalah calon-calon keluarganya Allah di surga nanti. Amin Allahumma amin. Baik, yang sudah hadir silakan absen biar tahu di mana, kan? Ternyata ada yang di Bali. Tahu-tahu gitu kemarin kita ketemuan karena minggu lalu saya di Bali. Kemarin ketemu saudara kita di Lombok. Alhamdulillah pas saya ke Lombok ada yang nyamperin waktu itu. Nah, semoga satu saat bisa silaturahmi, kita bisa kumpul. Minggu depan tanggal 9 Januari saya di Jogja, tanggal 21 ada di Malang. Nah, moga-moga yang dekat-dekatan bisa silaturahmi, bisa banyak sharing. Baik, ayah bunda rahmati Allah, semoga akhir tahun, ini kan lagi menjelang akhir tahun 2021. Saya yakin dan percaya setiap orang di antara kita punya hajat, punya mimpi, punya doa. Semoga doa-doa yang dikabulkan, diharapkan 2021, semuanya sudah dikabulkan Allah. Adapun yang belum terkabulkan, maka waktunya evaluasi. Yang membedakan umat lain sama umat Islam itu terletak di pada kekuatan doa. Umat Islam punya kesempatan, punya fasilitas, mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak masuk akal, yang tadinya tidak mungkin menurut akal kita, dengan fasilitas senjata yang namanya doa. Nah, saya ingin bahas malam hari ini tentang metodologi. Bagaimana doa yang Allah ajarkan di Quran, terus gimana caranya supaya wasilah doa itu hidup kita ini on the track untuk dekat sama Allah. Mau enggak kira-kira? Boleh? Mau. Yang jawabnya semangat mau, ya kan sudah pasti itu kalau kata orang sudah terujung, sudah tanggal akhir tahun, tanggalnya jatuh tempo. Nah, kawan-kawan yang rahmati Allah, ini Masya Allah, ini ada Kak Halimah di Surau Duta Munjalan. Sehat Kak Halimah? Semangat ya? Waduh. Kak Jejak Koma nih siapa ya? Kak Jejak Koma di Baitul Mal mana nih? Oke. Saya izin kawan ya. Nah, kan gini. Semua di antara kita sesuatu yang di luar akal 100%. Maka cara mewujudkannya pakai iman. Ini password. Sesuatu yang sudah di luar akal, maka cara mewujudkannya pakai iman. Kalau kita masih terus-menerus memaksakan tenaga pikir, merasakan kecerdasan kita mewujudkan itu, maka percayalah, yang ada cuma kelelahan. Kalaulah kayak gini. Nah,
Kalaulah ini porsi jatah kehidupan kita, lalu kita lebih mendominasi kayak gini. Ini yang warna ini nih zonanya manusia. Manusia. Terus ini zona Allah. Allah itu dimensi iman dan identik tanpa batas. Kalau manusia dimensi akal dan terbatas. Ini gambaran urusan. Kalaulah setiap urusan hajat kita ingin 100% yang kita wujudkan, maka pertanyaannya, di mana letak Allah bisa hadir? Bukan kau lihat. Berarti Allah cuma hadir di sini ya, dikit. Nah. Sedikit enggak porsi Allah? Sedikit. Maka kalau hidup kita kayak gini, maka dipastikan kita terbatas. Tapi kalau cara dan pola kita menyikapi urusan kayak gini, nah, ketika kita lebih banyak mengisi ruang urusan kita dengan Allah, maka yang terjadi, disitulah punya energi tanpa batas. Ini cara berpikir. Ini urusan atau hajat. Nah, maka apa kaidahnya? Ketika sesuatu sudah tak mampu lagi kita selesaikan dengan akal, maka kasihlah ruang untuk Allah menyelesaikannya. Begitulah kawan-kawan. Apa bukti konkret kita memberikan kesempatan untuk Allah menyelesaikan urusan kita dengan kita memberikan lebih banyak waktu kontribusi hidup kita ke Allah. Itu rumusnya. Maka ayatnya di surah 62 ayat 10, Faskurullah, banyaklah ingat Allah agar kamu beruntung. Banyak ingat Allah agar beruntung. Apalagi surah Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kita. Diingat sama selebritis ya, itu kita sudah bahagianya minta ampun. Ingat Allah, Allah ingat kita. Misalkan contoh Kak Lili Surya Siregar punya teman yang tiap hari dekat, tiap hari sering jalan bareng gitu ya. Berarti kan tadi kakak ingat ya. Lalu teman kakak berangkat haji. Maka ketika dia sampai di Baitullah, salah satu orang yang langsung didoakan diingati adalah Kak Lili. Kalaupun dia pulang dari tanah suci, oleh-oleh yang dia bawa pasti untuk Kak Lili. Nah, itu rumusnya. Nah, kalaulah kita ingat makhluk saja, ingat manusia saja, dia juga ingat kita. Bagaimana kalau kita sering mengingat Allah? Maka Allah akan sangat mudah untuk mengingatkan kita dan sudah menjadi template-nya Allah. Kalau sudah ingat dan suka sama hambanya, maka dia tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan susah. Itu password. Lalu Ustaz, saya udah sholat, saya udah ngaji, saya udah puasa, saya sudah jalannya aktivitas. Tapi kenapa kok sampai hari ini hidup saya masih susah? Ada dua kemungkinan. Satu, ada kalaulah amalan fisik sudah lulus, saya sering ngajak jemaah evaluasi amalan hati. Jangan-jangan kita sholatnya bagus, ngajinya bagus, sedekahnya bagus, tapi hatinya sering mengumpat dan mencelah. Tidak boleh. Nih, ayah bunda lihat.
Allah berfirman, coba buka Al-Quran surah ke-104. Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi yang mengumpat dan mencela. Nah, tak boleh kan. Ya, jangan ini saya ini baru nge-explore ayat ini. Iya ya. Kita nih memang terutama buat ayahanda, buat bunda yang sudah hijrah, kita memang udah lewat dosa riba, kita udah lewat dosa zina, kita sudah lewat dosa apalagi membunuh, nauzubillah. Tapi mengumpat dan mencela, tadi nggak kita kepleset. Datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian, lihat emak-emak teman yang lain, apa emak nih, nggak matching bajunya, masa jilbabnya warna oranye, bajunya warna pink, kos kaki hijau dangdut, cobalah lihat, ada aja dikomentarin. Nah itulah bagian celah. Kalau mencela tulisan, Kak Lili senyum-senyum, sepertinya tahu pelakunya siapa Kak Lili ya, ya kan? Nah itu mencela. Nah, mencela tulisannya nampak, habis itu jeng aja orang lagi. Kamu lihat tuh di sana tuh, nggak nyambung kan brosnya, masa pakai bunga matahari sebesar ini, kalau di sebelah kan bunga teh ayam, nah kan gitu. Nah, nak datang pengajian nak bikin majelis ghibah, nah kayak gitu ya, itu mencela. Lalu kalau mengumpat itu kayak gini, ini contoh ya, udah tahu tuh, yuk liburan, kata teman-temannya, kata keluarga, yuk liburan kemana, ke pantai. Nah, udah tahu pantai itu panas pasti. Begitu sampai ke pantai, dia bilang gini, panas pantai ini ya, nggak enak kali. Coba kita ke gunung. Nah, itulah manusia. Udah sampai di pantai, mau ke gunung. Oke, besok diajak ke gunung. Ayo ke gunung, kita naik ke gunung, bikin kemah di sana. Dingin kali gunungnya, nggak sedap kali, nggak nyaman. Udah sampai gunung kedinginan. Gitulah manusia. Maka apa bonusnya kata Allah? Ketika dia suka mengumpat dan mencela, maka hadiahnya ayat keempatnya. Kalla la yumbazanna fil hutama. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Nauzubillah. Hal-hal begini nih yang kadang membuat kita tidak lulus sholat. Karena saya memperhatikan terutama omah-omah yang udah 40 tahun, 50 tahun ke atas. Zikirnya udah luar biasa. Ngajinya udah bagus. Sholat malam sedekahnya udah bagus. Tapi kok kenapa hidupnya belum maksimal? Ternyata terjebak suka ngomel di rumah. Ya, yang suka ngomel, jangan-jangan itu yang membuat kita kesakitan. Karena saya ketemu nenek-nenek usia 89 tahun, 90 tahun, sampai 100 tahun. Kok ada yang sehat panjang umur? Ada satu kesamaan. Dia jarang ngomel. Maka yang buat suka ngomel-ngomel, jangan sampai nanti akhirnya masuk bab pencela dan ujung-ujungnya masuk neraka hutama. Na'udzubillah. Nah, ini cerita emak-emak di Kutub Utara. Kalau emak-emak Mim, insya Allah lisannya sudah terjaga semuanya. Emak-emak Mim, insya Allah tidak salah. Tidak salah lagi maksudnya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, biar nyambung dulu bahasanya. Karena kita sedang membahas apa namanya? Oke. Nah, jadi kalau tadi bilang ada doa yang belum dikabulkan, kenapa? Apa tanya? Doa belum dikabulkan. Satu, dosa kecil yang kita tidak sadar. Ada kata anaknya Ustadz Lukman, guru saya, tanya ke ayahnya Ustadz Lukman, ayah, tahu nggak ayah, sesuatu yang kecil, tapi itu sebenarnya besar. Apalah ya kira-kira teka-tekinya? Akhirnya bingung Ustadz menjawabkan, begitu anak tidak tahu, anak jawab dosa. Hal yang kecil, tapi kita tak sadar, itulah yang ternyata mempengaruhi
kehidupan kita sehingga membuat doa kita belum dikabulkan Allah. Dan salah satu tadi, saya tidak bilang dosa besar, dosa-dosa kecil. Nah, ke malam hari ini silakan rilis dosa-dosa kecil itu apa? Tadi itu celah, umpat, prasangka, tidak peduli dengan makanan haram. Dia pikir cuma bijak makanan haram itu, padahal banyak. Ini dosa-dosa kecil yang membuat doa kita belum dikabulkan. Apalagi tidur habis subuh. Tuh. Jangan coba sekali-sekali tidur habis subuh. Kak Lili kenapa senyum-senyum Kak Lili? Kak Lili senyum-senyum. Nah, ini bukan Kak Lili di sini. Ini cerita di sana tuh. Ada yang di Kutub Utara. Sama juga dia. Kak Surya Siregar. Tidur habis subuh. Makan. Atau minum. Pakai tangan kiri. Tidur habis subuh tuh gini. Tadi subuh kita bangun subuh. Udah tahu subuh tuh Allah lagi razia dengan para malaikatnya. Bagus pertanyaan. Kenapa emangnya kalau tidur habis subuh saat baik? Saya jelaskan pakai fundamental dulu sebelum jawab pakai dalilnya. Assalamualaikum Kak Ajwa. Saya datang ke rumah Kak Ajwa. Iya, Bang En, Bang Adi, Kak Ajwa, saya boleh nggak minta boleh nggak minta beras 2 kilo, rumah saya kehabisan beras. Oh boleh, nanti saya ambil ke belakang sebentar ya. Oke lah Kak Ajwa ke belakang, buka lah rice cookernya, dimasukkannya lah kantung untuk disediakan ke saya. Begitu beliau keluar, saya tidak ada depan pintu. Nah, kira-kira dapat tidak saya beras kawan-kawan jadinya? Tidak dapat. Karena waktu dikasih, saya tidak muncul depan pintu. Nah, demikian juga dengan rezeki. Kita angkat tangan minta. Kan? Kita minta depan, kita minta. Karena waktu subuh, surat 17 ayat 78, sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Di mana Allah lagi razia. Diturunkan suruh para malaikatnya. Begitu Allah razia di para malaikat, kita subuh tidur. Sampailah Rasulullah menurunkan hadis, tidur habis subuh, jam-jam tidur yang tidak boleh. 1, tidur habis subuh, mewariskan kemiskinan. Nah, itu passwordnya. Mewariskan kemiskinan, tidur habis subuh. Ya saya percaya Nabi saya dong. Tidur habis subuh mewariskan kemiskinan. Tidur setelah asar mewariskan kebodohan. Tidur sebelum zuhur itulah mewariskan kekayaan. Nah, kalau ditanya lagi secara sainsnya, ya kan, kurang sehat. Jadi antum kehilangan sel-sel saraf yang harusnya berproduksi, beregenerasi, jadi tidak sehat. Gitulah secara sains. Nah, ini nih hal-hal kecil yang banyak orang tidak sadar. Fakta apa mitos kira-kira? Banyak enggak yang tidur habis subuh? Wajar enggak kira-kira kalau jadi rezekinya belum sampai? Wajar. Oke, coba pegang kepalanya. Kepalanya dipegang. Astagfirullahaladzim. Sepertinya saya kenal pelakunya siapa. Maka awal-awal saya hijrah, inilah yang saya perbaiki. Tidak tidur habis, bangun lebih awal, dan tidak tidur lagi habis subuh. Dulu, saya kerja keras, Bu, Pak. Kerja keras, bangun bisnis. Tapi kok tidak kaya-kaya ya? Dapat uangnya. Kalau nggak sengaja ketiduran, itu lain cerita. Tapi mintalah sama Allah. Oke, kalau nggak sengaja, iya. Makanya ikhtiar. Tapi kalau dibuat habis subuh, baring-baring di atas kasur, itu bukan tidak sengaja, namanya direncanakan untuk jadi tidak sengaja. Nah, maka rumusnya saya misalkan habis subuh ngisi taklim,
Atau waktu awal-awal belum ada majelis, saya habis subuh berdiri, jalan ke depan rumah. Tapi kalau antum habis subuh, nongkrongnya di kamar, siap-siap ada iblis yang bisikkan. Nah, itulah dia. Dingin, kata iblisnya. Kasur, gitulah. Maka tumbang. Nah, ini deh. Oke. Jadi satu, apa membuat doa Allah dikabulkan? Pertama, dosa kecil yang kita tidak sadar. Nah, cek celah, mengumpat, prasangka, makanan haram, tidur habis subuh, makan dan minum pakai tangan kiri. Apalagi dosa-dosa kecil. Salah satunya menyisakan makanan. Menyisakan makanan. Pergi kondangan. Tengok ada menu bakso, ada menu kue tiaw, ada menu somai, ada menu soto. Semuanya dimakan. Semuanya tak habis. Kata Allah, kau minta rezeki. Ya kan? Nah, Bang Taufik ketawa-ketawa kayaknya kenal pelakunya. Ya kan? Nah, kau minta rezeki kata Allah. Tapi gantian aku datangkan rezeki, malah kau tak kau habiskan. Gimana aku mau tambahkan rezeki baru? Nah, ini hal-hal remeh-temeh. Silakan kawan-kawan perhatikan kesehariannya. Teman-teman perhatikan 1 kali 24 jam hal-hal kecil nih. Karena banyak orang yang saya temui salahnya di sini. Kalau misalnya makan mie itu pakai tangan kanan, coba ya. Ini banyak orang yang tanya. Kalau makan mie itu pakai tangan kanan tapi tangan kiri dipakai gimana? Jangan. Jebakan tuh. Ini contoh. Nah, ini jebak garpu, ini jebakan. Nah, tangan kanan masuk tangan kiri tidak boleh. Nah, maka hati-hati. Gaya-gaya Eropa, gaya-gaya Barat makan pakai tangan kirinya megang garpu, tidak sengaja. Karena saya berbicara pengalaman. Ada seorang hafizoh 30 juz di Ruqyah. Kesurupan. Begitu jinnya muncul ngobrol tanya, kamu kok bisa masuk ke dalam raga ini? Kayak saya ngincer dia. Saya tidak senang dia baca Quran. Kata jinnya. Gimana cara kamu masuk? Dia kan sering baca Quran. Kan dia terjaga saat dia makan pakai tangan kiri. Hafizoh 30 juz disisipi jin gara-gara makan pakai tangan kiri. Apalagi kita yang hafalannya sudah 31 juz. Kan? Jangan-jangan jinnya saking udah tidak sabar, kita yang jadi jinnya. Tanpa sadar kita jadi jinnya. Nah, ini fakta, kawan-kawan. Maka jangan kejebak ya. Nah, kayak gitu. Apa lagi tadi tuh? Waktu yang sebaiknya tidak tidur setelah subuh itu kita sampai jam berapa? Minimal sampai suruk. Kalau sekarang itu suruk sekitar jam 6-an. Begitulah dia. Oke. Ya, ini kenapa doa Allah dikabulkan. Yang kedua, silahkan di breakdown. Yang kedua, kenapa doa belum dikabulkan? Kan karena rindunya Allah dengan kita. Makan bakwan tangan kanan, cabai tangan kiri. Kita anak saya diam. Karena rindunya Allah dengan kita. Jadi Allah akan buatkan produk. Allah akan berikan hadiah. Tidak apa-apa, biarkan. Allah bilang, malaikat lapor ke Allah. Ya Allah, kata malaikat, si ini udah berdoa, udah bangun malam. Kabulkan doanya ya Allah. Bu Endang udah doa. Jangan, tahan dulu, kata Allah. Aku pingin dia terus merintih kepadaku. Ya Allah, Bu Endang sudah sedekah, sudah wakafkan rumah. Kabulkan hajatnya. Jangan, aku memang menunggu dia merintih kepadaku, kata Allah. Sampai akhirnya Allah bilang, malaikat, kabulkan hajatnya. Tambahkan, lipat gandakan. Dan bukan hanya kebaikan dunia yang kasihkan dia, namun kebaikan akhirat juga sampaikan ke anak keturunannya. Begitu kawan-kawan. Amin. Nah, maka Pak Ustadz boleh nggak nanti materinya habis acara saya? Boleh, insya Allah. Jadi bisa sama Kak Siti ya di ruang ini. Karena rindunya Allah dengan kita, kawan-kawan. Ini dua hal. Tapi rasa-rasanya terlalu pede kalau kita berpikir yang kedua. Benar nggak? Lebih baik kita berpikir di konsep yang pertama. Karena masih banyak maksiat kecil yang kita lakukan. Kecil-kecil sih nggak kerasa. Tapi kalau dikumpulkan jadi gede. Jadi tumpukan maksiat.
itu yang menghalangi rezeki ketahan. Begitu passwordnya, bunda-bunda, ayahanda semuanya. Maka apa PR-nya? PR. Coba di list aktivitasnya. Di list aktivitasnya, ditengok, ya kan, mulai dari bangun tidur, mulai dari, jadi itu gini loh, ini rumus kehidupannya. Nah, ini PR. PR-nya adalah list kebiasaan. Karena password itu kayak gini, kawan-kawan. Kualitas hidup itu ditentukan oleh kebiasaan kita. Kebiasaan kita ditentukan oleh tindakan kita. Tindakan kita ditentukan oleh keyakinan kita. Keyakinan kita ditentukan oleh informasi dalam diri kita. Jadi seseorang yang hari kaya raya, seseorang yang hebat, itu bukan tiba-tiba kerja keras. Enggak. Seseorang yang punya tubuh atletis, karena bukan tiba-tiba satu hari dia makan protein, makan telur, makan suplemen, tiba-tiba atletis. Enggak. Karena ada kebiasaan dalam diri dia. Sehari, 2 jam olahraga. Nah, itulah kebiasaannya. Tindakannya adalah fitness. Dia meyakini itu. Kenapa? Karena informasinya benar. Begitu pola pikirnya. Orang yang hari hidup kaya raya, hidupnya sehat, hidupnya cukup, hidupnya bahagia, pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, jadi kenapa dia punya kebiasaan? Karena informasi di kepalanya, informasinya. Jadi kalau kesimpulannya, mau mengubah kualitas hidup, rubah informasi. Ini dasarnya dulu. Selama ini kita terjebak dengan informasi yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Kita dengarkan motivator-motivator, kita dengarkan kitab-kitab dari barat yang mengatakan kalau ingin kaya kerja keras, kalau ingin memperbesar usaha ya harus pakai dana hutang, harus pakai pinjaman di lembaga keuangan. Padahal Allah menjelaskan itu riba. Nah, informasinya salah. Kalau mau menang harus pakai cara riswa. Kalau dijolimi harus balas. Padahal Allah bilang di Quran, kalau kau melepaskan kisosnya tidak balas dendam, maka kau derajatnya lebih mulia. Begitu cara Quran mengajarkan. Nah, itulah kita hari ini dalam rangka merubah informasi kita, mendownload, memasukkan informasi yang benar, yaitu Quran yang Karim. Jadi kalau ayah bunda kalau mau mengubah kehidupan gampang, tulis dulu kebiasaannya. Tengok dari bangun tidur. Ngapain sih saya bangun tidur? Nah, tinggal cek, cari tetangga kiri kanan atau 5 orang terdekatnya yang dianggap hidupnya lebih baik, hidupnya bahagia, hidupnya sukses, tanyain aja. Ente bangun tidur ngapain? Oh, anak kalau bangun tidur, habis mandi, sholat subuh, baca Quran. Nah, kita bangun tidur, udah landak sholat subuh terlambat, sholat subuhnya terlambat, langsung baca Quran. Antum kalau habis baca Quran ngapain setelah itu? Saya closingnya dekat infak subuh. Ente ngapain? Saya ke pasar makan. Nah, itu sudah beda. Nah, gitu loh. Antum kalau tidur jam berapa? Anda tidur jam 9. Kamu tidur jam apa? Oh, saya kalau tengah malam sambil nonton. Begitulah kawan-kawan. Kebiasaan. Oke? Balik ke topik kita. Ini doa, penyebab doa tidak dikabulkan. Lalu gimana pola doa itu? Nah, jadi itu gini kawan-kawannya. Doa adalah senjata. Media komunikasi ke Allah. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 186, boleh kita lihat di sini, langsung bisa jawab. Nah, coba perhatikan ya, surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahwasanya aku adalah dekat dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kalau bilang, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tak ada kata-kata tapi di situ. Tidak ada kata-kata ilah, kecuali tidak ada.
Allah cuma bilang kasih password. Apa passwordnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah dia menjalankan perintahku dan tetap beriman kepada aku. Jadi password doa agar dikabulkan Allah, maka passwordnya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, satu meminta. Nah, tapi adabnya dulu, bahas lupa ya. Sebelum meminta, nah adabnya mulailah. Masih ingat tak? Upgrade doa yang saya pernah cerita. Apa upgrade doanya? Mulai dengan minta ampun. Ingat? Oke, surah 7 ayat 23, surah 21 ayat 87, surah 12 ayat 103, doanya surah 28 ayat 16. Inilah dia. Ini saya tidak bisa, nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya lagi tentang ini. Tapi langsung minta ampun dulu. Satu, minta ampun caranya. Yang kedua, di surah ke-7 ayat 55, berdoalah dengan rendah hati dan lemah lembut. Nah, ini flow dikabulkannya doa ya. Minta ampun dulu. Yang kedua, QS 755, rendah hati dan lemah lembut. Nah, maka balik ke surah 3 ayat 3 rumus tadi, surah 2 ayat 186, apa passwordnya sebelum dikabulkan? Temukan perintahnya. Temukan perintah dan tetap percaya. Beginilah flow-nya sama Allah. Oke, kesalahan orang udah jalankan perintah, tapi malah buruk sangka. Kayaknya tidak mungkin saya ini haji tahun ini. Kayaknya tidak mungkin saya ini bisa berangkat umroh. Kamu saya enak, orang kaya. Nah, berarti dia sedang mengecilkan Tuhannya. Kayaknya sulit saya ini sembuh. Dia mengecilkan Tuhannya. Oke. Nah, setelah temukan perintah, kan? Yes. Kalau mengucapkan salawat Nabi, apakah password dikabulkan? Ya. Belum selesai. Itu kadang saya pakai di akhir. Boleh. Minta ampun, ya kan? Salawat. Kasih udah bantu reminder. Tapi kadang saya kecenderungan terakhir penguncinya salawat. Rendah hati, ya kan? Yang ketiga, temukan yang percaya. Nah, kalau ini antum bisa kerjakan sendiri. Ini bisa kerjakan sendiri. Ini bisa kerjakan sendiri. Nah, yang belum dan butuh pihak ketiga menemukannya adalah ini. Betul nggak kira-kira? Kan tidak mungkin Allah langsung telepon Bunda Endang atau WhatsApp langsung turunkan perintah. Endang, kamu urus anak yatim. Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Allah tidak langsung WhatsApp Meka. Allah tidak langsung telepon Bu Nani atau kirim pesan ke Bu Sumayati. Enggak. Maka temukanlah perintah. Maka kalau kita lihat polanya, ini manusia. A. Ini Allah. Maka Allah siapkan orang B, yaitu Rasul, untuk mengajarkan si A. Yatslunahu, mengajarkan mereka. Mengajarkan apa? Itulah perintah dan larangan. Nah, apa artinya? Baru setelah mengajarkan, melewati perantara, baru ketika si A praktek, barulah di sini dibayar dengan rezeki. Nah, begitu passwordnya. Maka, apa flow-nya tadi? Satu, adab berdoa, minta ampun. Ucapkan salawat, rendah hati dan lemah lembut. Terakhir, temukan perintahnya. Dan tetap percaya. Lantas gimana kita? Kan sudah tidak hidup di zaman Nabi. Maka temukan perintah zaman sekarang adalah temukan teman kiramu, temukan gurumu,
temukan sahabat menuju surgamu, temukan ustadzmu. Tadi pagi saya ngomong di taklim gini, jika ada orang yang tidak punya kepentingan, dia tidak punya kepentingan sama kita, tak ada punya niat nak ngambil untung dari kita, tapi dia mengajak kita ke jalan Allah dan dekat sama Quran, maka ikutilah. Nah, karena itulah awal mula jawaban dari doa-doa kita semuanya. Itu passwordnya. Kalaulah 10 tahun yang lalu saya tidak mengikuti guru saya tidak tahu mungkin kehidupan saya mesti apa sampai hari ini, kawan-kawan. Maka ya benar rahmati Allah, itulah kenapa kita buat NIM, kita buat ini sebagai jadi jalan untuk kita saling menemukan kebaikan. Nah, beginilah flow-nya. Nah, banyak orang stop, dia udah minta ampun, dia udah sholawat, dia udah rendah hati, tapi tidak melanjutkan step berikutnya menemukan perintah. Karena ayat kan tadi kan, hendaklah dia menjalankan perintahku. Jadi bukan setelah berdoa tuh diam-diam saja, enggak. Habis berdoa mencari, macam-macam perintahnya. Itulah kita buat. Saya akhirnya membuat sistem tadi, yaitu sebagai pejuang Quran, belajar dan mengajarkan Quran, mengajak orang berwakaf Quran, mengajak orang support anak yatim, mengajak orang untuk support rumah Quran, support masjid-masjid. Itulah bagian perintah Allah. Nah, ayah bunda, kalau dapat ide silakan berkontribusi. Nah, tapi kalau belum silakan ayo terlibat dalam program Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kita support, nanti tanyakan tuh sama para fasilitator, apa tuh program Sidak, bagaimana pelaksanaannya, teknisnya bagaimana. Nah, kita buat pasar bahagia, kita buat kemarin ke Lombok, pada Allah ada 5.000 orang yang hadir di pasar bahagia. Itu apa perintah Allah di situ? Perintah Allah ngasih orang miskin makan. Perintah Allah ngajak orang ke masjid. Perintah Allah makmurkan masjid. Perintah Allah peduli sama anak yatim. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ayah bunda hanya sampai di level minta ampun, berselawat, berdoa, tapi tidak bergerak, maka bukan tidak terkabul sih. Lambat mungkin. Nanti dulu kata Allah. Belum syarat berkas-berkasnya belum lengkap. Nah, gitulah dia. Nah, maka kita hadirkanlah sebuah program namanya Sidak. Ayo barengan dari pejuang Quran. Bisanya ya kan ikutan ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Bisanya makmurkan buat punya mewakafkan rumah untuk TPA. Ayo. Bisanya ngasih makan orang. Ayo. Itulah dalam rangka memberitakan Allah. Nah, nanti gimana tanyakan para fasilitatornya. Ya kan? Kita punya banyak program sesuai dengan apa yang ayah bunda mampu. Nah, begitulah secara konsep malam hari ini. Ini yang saya rasa saya coba jalan di kehidupan ini. Kemarin dari Bali, Biru Walidain. Bawa keluarga. Lalu hari Jumatnya ngisi bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad di Lombok. Dari Lombok pulang sebentar, malam distribusi akbar. Tempat beras mengantarkan alat mandi santri. Terbang lagi pindah. Kalau ditanya ngapain, tidak capek kok Ustaz. Saya belum dapat tiket surga. Rugi kalau saya istirahat. Nah, saya tidak tahu di mana Allah ridho terhadap kehidupan saya. Dan masih mending pakai pesawat. Kalau Nabi dulu jalan kaki, pakai unta. Maka buat ayah bunda yang sudah ngaji Quran hari ini, sudah ngafal Quran, saya mengajak, saya merekomendasikan. Mari kita hidupkan ayat-ayat Qurannya, bukan hanya sekedar hafalan, tapi ayat Quran yang menjadi sebuah amal soleh yang kita jalani. Semoga itu jadi jalan untuk Allah mewujudkan, mengabulkan doa-doa kita. Begitu, atas izin Allah, alhamdulillah sudah 45 menit. Saya sampaikan materinya, saya ulangi, ya kan? Sesuatu yang di luar akal, maka cara mewujudkannya pakailah iman. Kalau seluruh urusan kita, masih kita yang mau ngerjakan, masih gak kita yang sibuk mikirkan berharap suami kita berubah, istri kita berubah, hutang kita lunas, masih dengan kecerdasan kita, dengan akal kita, maka siap-siaplah. Allah tak punya ruang untuk masuk. Tapi kalau kita angkat tangan, kita libatkan diri dalam pekerjaan Allah, kita sibukkan diri, kita sibukkan pekerjaan Allah, maka Allah punya ruang untuk menyelesaikannya. Kasihlah ruang buat Allah. Nah, apa cara komunikasinya? Maka rumusnya adalah ingat Allah. Apa media ingat? Namanya doa. Oke? Nah, dan apa yang membuat doa belum dikabulkan? Satu, dosa-dosa kecil. Yang kedua, karena Allah masih sayang, masih tahan. Nah, maka PR-nya list kebiasaan kita agar kita tidak terjebak dengan dosa-dosa kecil tadi. Oke? Lalu, kalau udah dapat list,
Coba komparasi kehidupan kita. Cek 5 orang terdekat kita yang kita rasa kita anggap hidupnya lebih baik dan bisa kita jadikan guru. Tanya sama dia, kakak, saya tuh kalau ketemu orang kaya, orang sukses, saya enggak langsung tanya rahasia sukses, enggak. Yang saya tanya pertama 2 hal. Jam berapa dia tidur dan jam berapa dia bangun. Karena itu berpengaruh hampir 100%. Saya ketemu orang-orang hidup kaya dan bahagia, pasti bangunnya jam 3:30 paling telat. Itu rumusnya. Jadi kedua, rahasia saya ketemu orang-orang kaya tadi, punya satu amalan, yaitu memuliakan kedua orang tuanya. Nah, itu yang saya contoh. Karena itu ada di Quran perintahnya. Kalau perkara bisnisnya apa, jabatannya di mana, semua orang beda-beda. Kita ketemu pejabat, enggak mesti kita harus jadi pejabat. Kan enggak mesti jadi pejabat ya. Yang penting rezekinya sama. Gitu loh kawan-kawan. Nah, lalu, doa. Ya kan gimana flow-nya? Mulailah dengan adab minta ampun, bersolawat, ya kan, lalu rendah hati dan lemah lembut dalam meminta, dan yang terakhir temukan perintah. Nah, untuk menemukan perintah kita, kalau zaman dulu ada Rasul, ada Nabi, zaman sekarang ada guru, teman hijrah yang mau berbagi cerita. Nah, tanyakan kepada dia. Nah, apa perintahnya buat saya, Ustaz? Apa perintahnya buat saya, Bang? Nah, sama seperti para fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu sekalian, mereka tidak punya kepentingan. Mereka hanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Khairukum man ta'allama al-Quran. Tanyakan mereka, apa yang bisa dikerjakan. Begitu. Itu yang bisa disampaikan. Silakan, masih ada waktu sekitar 20 menit untuk kita diskusi. Ahlan wa sahlan. Saya balikkan kepada MC. Tapi kalau masih ada dosa, apakah masih bisa pernyataan di atas? Benar sekali, Kak Mahesa Buana, Allah mengabulkan doa sesuai prasangka hambanya. Itu sesuai dengan tadi Kak Mahesa Buana. Apakah Allah akan mengabulkan doa sesuai prasangka? Ya, surat 13 ayat 11. Allah sesuai prasangka hamba kita. Allah tuh akan mengubah nasib kita sesuai dengan kita juga, prasangka kita kepadanya. Lalu apakah dosa masih bisa menghambat? Iya. Makanya solusinya perbanyaklah minta ampun dulu dalam adab berdoa. Sebagaimana Nabi Adam berdosa. Tapi ketika dia minta ampun, yang diminta justru dikabulkan. Apa itu? Berjumpa sama istrinya. Nabi Yunus berdosa. Ketika Yusuf minta ampun, yang tidak diminta dikabulkan doanya, dikeluarkan dari urut ikan. Nabi Musa berdosa habis membunuh di surah Al-Qasas ayat 16. Ketika minta ampun, justru dapat 4 hadiah. Dapat tempat tinggal, dapat makanan, dapat pekerjaan, dapat istri. Itu rumusnya Kak Maisha. Perbanyak minta ampunnya. Ustaz, cucu saya kebiasaan tidur siang menjelang asar. Karena habis makan biasa main-main dulu dan bangun menjelang maghrib. Gimana Ustaz? Nah, latihan, rubah pola hidupnya. Jadi, sebenarnya kadang masalahnya itu di bangun paginya. Kalau udah bangunnya siang, biasa tidurnya tuh udah lewat zuhur. Nah, anak saya bangunnya jam 5. Anak saya masih 1 tahun lebih. Nah, tidur siang itu ya benar tidur siang. Jam 10, jam 11, sampai jam 12 dia tidur. Nah, ada zuhur dia, menjelang asar dia bangun. Nah, sampailah malam tidur lagi. Nah, itu rumusnya, Ibunda. Khawatirnya, walaupun sebenarnya di umur 3 tahun belum kecatat itu dosa. Tapi kita sering membangun kebiasaan yang kurang tepat. Ustaz, gimana habis duha tidur karena nggak tahan kan? Boleh habis duha. Kalau waktu duha ketidur, Ustaz, wallahu a'lam, ya kan? Itu Allah yang tahu. Nah, habis bangun ya sholat lagi. Ustaz, kalau mau ikut GB gimana? Mau atau mau ke digital punya program GB saya di Bekasi. Boleh. DM Paskas Bekasi belum ada balasan terima kasih. Baik, kan kemudian nanti silakan WhatsApp ya. WhatsApp ke Fasilitator Tormi, nanti saya kasihkan nomor daripada ini Paskas Bekasi. Lalu apa lagi nih? Waalaikumsalam. Bismillah. Saya ingin sekali bisa Pak Ustadz, kalau bis kripto dosa apa enggak? Wallahu alam. Saya tapi pribadi menghindari yang pasti-pasti aja, yang bisa saya kuasai. Bisnis yang tidak bisa kita kuasai berpotensi jadi mendekati judi, spekulan jadinya.
saya ingin bisa sholat tahajud, tapi sekali bangun malam, kenapa jadi hilang keinginan sholat tahajud? Ya. Ustaz, kenapa saya sedih sekali? Caranya Kak, langsung wudhu atau langsung mandi. Menunjukkan kita serius mengejar sama Allah. Dan banyak-banyak sifat. Karena untuk bisa sholat dan dekat sama Allah itu juga bagian rezeki. Ustaz, ada yang memberikan cara salah satunya mendapatkan petunjuk dengan buka Al-Quran, tidak menemukan yang dipilih. Itu namanya istikharah bil Quran. Bang Firdaus, istikharah bil Quran. Boleh daripada dia buka buku yang lain, tapi akan lebih tepat ketika dapat ayat tersebut, sesekali dia talaki, tanyakan kepada guru atau ustaz terdekatnya. Karena Al-Quran itu hidup. Ustaz, apakah ada kajian untuk tadabbur surah-surah Al-Quran yang sudah dihafal agar lebih? Oh, kalau itu sebenarnya saya udah jalan, Kak Desi. Itu di Maghrib yang saya pimpin dan tim pimpin. Itu Maghrib sampai Isya live. Nanti di Instagram. Tanyakan nanti fasilitator termin. Sekarang sudah masuk Al-Baqarah. Nanti insya Allah mungkin awal tahun kita mulai lagi. Mulai juz 30. Nah, silakan. Per ayat kita bahas. Adakah yang terbaik di antara doa yang baik? Semua doa itu baik. Dan doa yang paling baik adalah minta ampun. Karena lambang merendah, Kak Yohana. Merendahlah kamu serendah-rendahnya, maka itulah momen Allah meninggikan. Mengalahlah kamu segala-galanya, maka tak ada lagi mampu mengalahkanmu. Itulah waktu dimenangkan Allah. Jadi doa yang terbaik, sebagaimana Aisyah tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta? Rasulullah adalah laki-laki terbaik, manusia terbaik, dan Nabi. Yang bertanya istri, wanita dijamin surga. Bertanya pada bulan Ramadan, bulan yang terbaik, dan malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Apa Rasulullah bilang? Rasulullah tidak mengajarkan minta kaya, minta ganteng, minta cantik, minta harta. Rasulullah mengajarkan minta ampun. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. GIB itu gerakan infak beras, Kak Ella. Nah, seperti itu. Bisa lihat IG-nya, infak beras. Gerakan yang sudah kita bangun kurang lebih sekitar 8 tahun dari Universitas Kiai Lukman, membagikan beras para yatim penghafal Quran. Ustadz mau gabung Paskas Jakarta di mana Ustadz? Di Surau Duta Munzalan. Surau Duta Munzalan itu ada di Petukangan, di samping roti bakar Edi di Ciledug. Silakan Kak Rina merapat ke sana. Bisa DM 14 Jakarta karena siap. Oke. Begitu mungkin ada yang mau bertanya secara pertanyaan, silakan. Pertanyaan chat sudah saya jawab semua. Saya ini kan dibesarkan dari orang tua yang terpisah ya Ustadz. Ya. Bagaimana caranya saya bisa birrul walidain kepada ayah saya, sedangkan maafkan saya sudah, insya Allah saya sudah maafkan. Namun kenangan masa kecil itu masih terus menghantui itu Ustadz. Jadi kalau bertemu dengan beliau tuh belum begitu untuk mencurahkan sayang gitu ya. Terus pertanyaan kedua, saya alhamdulillah sudah dibukakan jalan sama Allah gitu ya untuk bisa bergabung dengan Paskas Bogor. Sudah dikasih nomornya dan sudah tinggal berangkat ke tempatnya. Namun qadarullah suami saya tiba-tiba tidak mengizinkan. Jadi saya harus tetap nunggu suami saya ridho apa bagaimana nih Ustadz? Itu saja Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana tentang ayah saya? Nah, belajar dari perintah Allah, apapun yang terjadi dengan ayah kita, maka dia adalah jalan dan wasilah kita hadir di muka bumi ini. Oke. Karena ada dia, sebenarnya kita tak punya hadir di muka dan tak di bumi, dan tak punya kesempatan menyicipi kenal Allah, dan tak tahu surga itu apa. Maka Nabi Ibrahim yang ayahnya kafir saja, itu tetap berlemah lembut, tetap berkasih sayang, dan mendoakan ayahnya. Kakak buka di surah Al-Mumtahanah, surah ke-60, ayat 4, 5, 6. Itu cerita bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan ayahnya. Nah, jadi apapun di masa lalu, itulah ujiannya. Kalau ditanya berarti ujian bentuknya aja beda-beda. Nabi Ibrahim dakwah Allah, malah bapaknya, ayahnya Azhar yang membuat patung. Tapi tak membuat Nabi Ibrahim memusuhi ayahnya. Nah, itu rumusnya. Apa yang dilakukan dengan kakak di masa lalu, itu bagian dari rencana Allah juga. Allah tahu kok dia berbuat itu. Nah,
Kalau Allah boleh ngomong sama Kak Puri, Allah bilang, aku yang ngatur kok, lo mau ngapain? Mau jawab apa kita kalau Allah bilang kayak gitu? Aku kok yang setting demikian. Nah, maka rumusnya ridho. Kalau kakak masih menyimpan kesakitan hati, tandanya kakak nggak ridho. Kalau nggak ridho, berarti sama dengan kita tidak menerima kadar dan kadar. Kalau kita tidak menerima qada dan kadar, maka kita menyelisihi rukun iman yang ke-6. Bagaimana bisa sampai rukun iman kepada Allah kalau qada ridho saja kita tidak terima? Gitu rumusnya, Kak, ya. Lalu kedua, saya mau beramal soleh, bergabung sama Pasca, tapi suami saya belum ridho. Bisa jadi surga kakak ada di hikmat dengan suami. Tidak apa-apa. Begitulah tantangan beramal soleh. Tidak semua amal soleh itu langsung mulus-mulus saja. Sebagaimana Nabi kita begitu dapat Quran, ternyata tidak mudah untuk menyiarkan Quran. Ada aja musuhnya. Mungkin iblis sedang numpang di situ. Tapi rumusnya adalah tetap saja berkomunikasi baik-baik. Bila perlu ajak suami ikutan. Apa sih Pasca, ikut programnya. Nah, maka dakwah itu startingnya di rumah, insya Allah. Bisa jadi surganya kakak ada hikmat sama suami. Siapa contohnya? Asia, istrinya Fir'aun. Kan kabar baiknya istri kakak bukan Fir'aun. Istri suaminya bukan Fir'aun, ya kan? Bisa jadi di situ letak surganya Kak Puri. Sip? Jawab ya Kak Puri ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustaz. Ya, siapa nih? Misno Tad dari Bekasi Tad. Dari Bekasi, siap. Gini Tad. Kita kan diajarkan untuk selalu meminta ampun. Permasalahan apapun kita harus minta ampun. Kemudian korelasinya dengan sholat hajat. Kalau sholat hajat itu kan kita minta ya. Minta sesuatu permasalahan kita agar diselesaikan oleh Allah gitu. Itu berarti dirubah atau gimana itu Tad? Ya. Jadi kalau saya pribadi ya tidak berani minta hajat kalau belum minta ampun dulu. Sah-sah saja sholat hajat, ya kan? Dengan catatan waktu sebelumnya, Bang Wisnu lebih banyak narasi minta ampunnya. Bahkan habis sholat hajat pun ya minta ampun dulu di doanya, gitu loh. Itu passwordnya Bang, ya. Selamat praktek. Sip. Ada lagi? Masih ada 8 menit. Tadi ada di chat ya. Cara bila dengan seorang ibu yang jauh dari tempat tinggal kita gimana Ustaz? Kak Cindy bayarkan tagihan listriknya. Kak Cindy kirim makanan pakai GoFood ke rumahnya yang dia sukai. Banyak caranya. Kak Siti isikan paket datanya, isikan pulsanya, bayarkan listriknya. Gitu, itu mudahin. Jangan nunggu harus umroh atau menghajikan mereka. Gitu rumusnya. Vivi, Masya Allah, belum bertanya dan jawab. Karena salah tahu jawaban Quran hidup. Bagaimana hukum orang yang mengajarkan sesuatu sedangkan ia belum menguasai ilmu tersebut? Baru dengar dari YouTube atau dari Ustadz. Bedakan antara mengajarkan dengan memberitahu. Oke? Rumusnya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mengajak? Kita bedakan dulu antara mengajar dan mengajak. Nah, Anda dengar tuh ternyata nggak boleh itu riba, walaupun dia belajar. Nah, yang harus kita bedakan tuh adalah contoh bagaimana lihat Umar baru pertama masuk Islam sudah ketok keluar habis syahadat ketok pintu kafir Quraisy langsung declare mengajak. Nah, biasanya sih kalau saya lihat orang tuh lebih banyak mengajak. Terus gimana hukumnya? Kalau rasa-rasa kakak apa yang disampaikan ternyata di proses benar, tak ada salah, tidak ada masalah. Bisa jadi dari mulut dia kita dapat hidayah. Sebagaimana saya melihat banyak orang-orang besar justru dapat hidayah itu dari, mohon maaf ya, dari pembantunya, asistennya, stafnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu Allah datangkan hidayah lewat mulut siapa. Beda konteksnya, dia baru belajar, terus dia langsung kayak bikin taklim, bikin ngajarin. Nah, mungkin kita proses lagi. Tapi saya pribadi, ketika siapapun levelnya, maka Ali dan Nabi saya berkata, siapapun manusianya, kalau menyampaikan ilmu kepadaku, dia adalah guruku. Nah, saya, siapapun orang, saya ngobrol dengan office boy,
saya kumpul dengan cleaning service, ternyata dari mereka saya dapatkan ilmu, kawan-kawan. Nah, kalau ternyata itu benar, bisa jadi mulut mereka dipakai Allah untuk menyampaikan kebenaran buat saya. Nah, begitu, kawan-kawan. Ya, Ustaz, sebagai ortu memiliki anak yang mana mereka punya masalah masing-masing, akhirnya saya terbanyak tadarus. Salah satunya yang ikut program sehari 3 juz dalam hati mereka. Apakah sudah cukup, Ustaz? Wallahu alam. Pokoknya lakukan yang Bunda Ella ketahui. Kalau punya waktu untuk beramal soleh yang lain, tambah lagi. Sebanyak-banyaknya seperti itu. Ustaz, sebenarnya cara istiqomah dalam segala kebaikan, berkumpul sama orang-orang soleh saat ini. Jangan pernah tinggal berkumpul sama orang-orang soleh. Jenis-jenis doa yang terlarang. Waduh, doakan keburukan orang, itu yang terlarang. Doakan keburukan orang lain. Ustaz, gimana meyakinkan orang tua agar diboleh ikut rumah tafis setelah lulus SMA, Ustaz? Ajak mamanya ke majelis ilmu, kenalkan sama ustadznya, sampaikan Akbar ini nggak hanya pingin kasih mama hadiah surga, tapi Akbar nggak hanya kasih hadiah dunia, tapi juga kasih hadiah surga. Nah, begitu dia. Ustaz, apakah boleh gitu nih pesanan masakan tetangga kita muslim? Boleh, jual beli dengan siapapun halal. Gitu, kawan-kawan. Sip, begitu rasanya. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang ngontrak rumah kita tapi orang yang kerja di bank kredit, halal kah? Halal, insya Allah. Itu sifatnya muamalah. Nah, karena kita tidak tahu, kan? Begitu, teman-teman semua yang rahmati Allah, saya izin karena habis lanjut perjalanan lagi, masih 2 jam jalan darat menembus hutan di pedalaman Kalimantan karena ada undangan nikahan santri besok. Terakhir, Ustaz, apakah sholat tahajud adalah amalan terakhir ya, amalan bisa untuk menghaluskan dosa riba? Tidak bisa. Dosa riba itu rumusnya adalah selesaikan dulu ribanya. Selesaikan dulu ribanya, baru minta ampun. Di surah Al-Baqarah ayat 275. Begitu, kawan-kawan. Ya, begitu bunda-bunda yang hebat, Masya Allah, sangat aktif, senang sekali bertanya. Nah, saran saya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, boleh ditanyakan di ruang MIM, ya kan? Di ruang MIM, jadi tidak nunggu seminggu sekali. Seperti itu. Karena saya rasa kayaknya banyak di kepala bunda-bunda nih pertanyaan-pertanyaan. Izin, mohon doanya buat saya dan para teman-teman, kita malam masih lanjutkan perjalanan. Semoga kita semua ditakdirkan Allah, tetap istiqomah dalam kebaikan. Semoga kita semua Allah takdirkan bisa wafat dicatat dalam memperjuangkan agamanya Allah. Makasih sudah mempercaya, makasih sudah jadi bagian keluarga besar MIM. Semoga kita semuanya satu surga bersama Rasulullah. Jazakumullah, sanal jaza. Saya izin pamit, ayah bunda. Terima kasih, semangat menghafal Quran. Insya Allah nanti tanggal malam tahun baru, kalau antum mau coba, kami serentak di 6 kota bikin 24 jam bersama Al-Quran. Artinya cepat dari ba'da asar sampai ke maghrib besok ngaji terus. Nah, yang mau bikin di kompleknya, di suraunya, daripada boleh bakar-bakar, tapi kajiannya Quran. Nah, itu yang lebih mantap sebenarnya. Kita siapkan tahun depan dengan amalan yang terbaik untuk Allah hadir dalam keputusan hidup kita. Terima kasih ya bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.